Tunggu, jadi tadi untuk yang pertama tadi apa? Untuk form kita tadi untuk klik tadi form kita ulang sebentar gitu. Wadrap saya tanyakan gitu. Untuk form berarti nanti sama dengan tadi form itu ada dua, formulir baru sama kuis baru. Terus di sini nanti Bapak Ibu nanti penugasannya muka 2 nanti bentuknya kuis sama formulir. Untuk bedanya formulir sama kuis tadi kalau di formulir tidak ada poin-poin nilainya, tapi kalau di kuis ada nilainya. Ini formulir tadi Bapak Ibu tadi bisa kalau sudah punya background untuk yang atas berarti tinggal nambahkan saja. Terus untuk mengganti tema Bapak itu tinggal pilih di tema terus kita ganti di sini. Pilih tema yang sesuai terus nanti pertinjau adalah sebelum dibagikan Bapak Ibu bisa pratinjau itu. Kemudian tadi yang bagian penting tadi bisa tadi bentuknya panjang berarti bentuknya paragraf, kalau pendek berarti hanya isian singkat. Kemudian di sini juga nanti ada batasan, terus ada penyabangan untuk subjudul berarti biasanya untuk keterangan di bawahnya. Umpamanya wajib diisi dengan huruf atau tadi Bapak Ibu memberikan contoh tadi. Diisi dengan huruf kapital, Bapak Ibu ngasih nama, contohnya huruf kapital itu justru di deskripsinya. Kemudian setelah dipratinjau nanti tinggal di pengaturan. Kalau yang untuk memiliki semua tautan, berarti semua orang yang memiliki tautan, tapi atau hanya organisasi, berarti tinggal namanya saja. Tinggal klik saja, kemudian di sini ada batas kapan di-share, kapan akan dibagikan, kapan akan selesai ini. Kemudian di sini ada tambahkan pemberitahuan email untuk setiap respon, jadi ini untuk yang setelah mengisi akan mendapatkan respon. Kemudian kita klik bagikan, nah tinggal disalin. Nah ini kita salin, nah nanti bagikan ke dalam bentuk apa? WA ataupun dalam bentuk chatting gitu. Itu yang apa? Form. Kemudian untuk yang kuis sama. Jadi sama bedanya nanti untuk yang kuis. Gimana gitu? Sebentar. Untuk yang kuis tadi. Untuk yang kuis setidaknya nanti di sini sudah muncul poin-poin Bapak Ibu. Soalnya bisa bentuk bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk soal yang bahasa Inggris harus kalau ingin ada listening yang MP3 harus dirubah dulu dalam bentuk video. Kemudian di sini pilihan ganda biasanya tidak diacak, untuk opsinya tinggal ketik aja A B C D E gini untuk memudahkan dalam menganalisis. Kemudian untuk pilihan singkat jadi juga sama, harus umpamanya untuk bisa memperkirakan anak jawab seperti apa, kurang koma titik lah, itu bisa tambahkan jawaban aja mungkin salah satu mungkin. Ada yang selanjutnya nih untuk urutan untuk mengurutkan itu biasanya kayak game kayak gitu. Kemudian kita pilih tema untuk biar tampilan menarik juga sama. Atau Pak Babu kalau sudah punya gambar ya tinggal gambar di lampiran saja di sini. Kemudian setelah itu dipratinjau, nah, tampaknya seperti ini. Kemudian kita klik pengaturan. Nah ini juga sama. Jadi kalau kuis, kalau biar anak tidak tahu jawabannya ya berarti ini opsi kuisnya dimatikan. Tapi kalau ingin tahu anak tahu jawabannya, berarti ini dihidupkan, nanti akan tahu jawaban yang benar yang salah. Kemudian ini terima tanggapan, tanggal mulai, tanggal selesai juga sama dengan tadi. Kapan dimulai, kapan selesainya, berapa jam. Kemudian kita bagikan
salin, kita salin. Nah, untuk tadi untuk duplikasi itu kita bagikan. Kemudian kalau berkolaborasi berarti kita bagikan ke hanya orang-orang yang kita punya, kita bagikan saja. Itu untuk form. Kemudian yang terakhir tadi apa? OneDrive. OneDrive di sini kapasitas dari Office memberikan kapasitas untuk 5 tera masing-masing orang. Jadi masing-masing orang akan mendapatkan 5 tera. Jadi kalau siswa juga sama akan mendapatkan 5 tera kalau dia mempunyai akun Office. Jadi Office itu ada 3 tipe gitu. Kalau ini kan A1. A1 itu berarti gratis untuk pendidikan. Kalau A2, A3 sama A5. Kalau A3 itu biasanya untuk pribadi, untuk apa? A5 juga hanya beberapa orang dengan memberi lisensi. Ada yang per tahun, nah, biasanya per tahun diperpanjang. Untuk pendidikan bisa mengajukan pamannya untuk belum punya akun Office bisa mengajukan ke Microsoft. Nanti gratis di sana. Kemudian di sini OneDrive kita membuat bisa folder kalau membuat dokumen berarti dokumen secara online, berarti Word secara online kita bisa membuat di sini. Kemudian nanti kalau buat Word berarti nanti bisa Bapak Ibu bisa berkolaborasi antara orang satu, orang dua, sama orang tiga bisa membuat satu dokumen secara bersamaan. Kita akan pelajari besok gitu. Kemudian kita buat folder tadi bisa foldernya nama Bapak Ibu, namanya untuk perangkat, nah itu bisa. Perangkat pembelajaran nah itu. Bapak Ibu kan ini wajib biasanya kalau di flash disk kan kadang lupa hilang kena virus. Nah, ini Bapak Ibu bisa disimpan di cloud. Nah, itu tinggal ngasih di dalam folder, kasih folder lagi bisa, tinggal baru folder lagi. Namanya tahun 2020 2021. Kalau sudah punya ya tinggal di-upload saja, bisa uploadnya bisa file satu-satu atau dalam bentuk folder. Kalau folder berarti satu folder beserta isinya. Mungkin dokumen-dokumen Bapak Ibu yang di flash disk ataupun itu kan bisa di cloud. Jadi pamannya Bapak Ibu pergi ke luar kota lupa bawa flash disk ataupun hard disk, tinggal buka saja kemudian diunduh. Kemudian di sini juga bisa membagikan, Bapak Ibu bisa membagikan ini folder tadi. Berarti bisa bagian di sini klik aja nanti bagikan, nanti yang folder pengerangka pembelajaran kita bagikan. Kita untuk pengaturannya klik yang atas ini. Untuk yang atas berarti semua orang yang memiliki tautan, terus hanya orang yang memiliki akun yang sama atau hanya orang memiliki akses. Hanya atau orang yang tertentu. Kemudian di sini kalau klik izinkan pengeditan berarti mengizinkan mengeditkan. Kalau tidak ya klik tidak berarti dihilangkan, berarti tidak diizinkan mengeditkan. Untuk di tanggal kadaluarsa juga sama. Kemudian kita terapkan, kita kirim. Ini untuk kirim biasanya kalau kirim dalam bentuk email ya kirim ke email, tapi kalau bentuk salin tautan ya klik salin tautan di sini. Klik salin tautan. Kita bagikan bisa lewat kita memperpendek link gunakan gigi tadi atau SID. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bu Kurotul?
Bu ini ada yang ingin tanyakan? Halo Bu ini. Tidak, Pak. Sudah jelas, terima kasih. Okay. Itu guys, jadi maaf tadi saya lupa merekam ini, jadi mungkin rekamannya hanya mulai tadi hanya sedikit. Untuk nanti juga nanti sudah saya bagikan untuk apa modul tambahan, jadi untuk selain gini nanti juga saya bagikan tadi. Mungkin sampai sini kan Bapak Ibu. Jadi nanti untuk penugasan 2 nanti Bapak Ibu itu membuat formulir gitu, bentuknya bisa PPDB atau untuk pendataan siswa untuk raport itu bisa. Atau yang kedua tugasnya adalah membuat kuis kayak tadi, kuis soal-soal berapa lah 10 atau 5 pilihan ganda ini. Nanti yang dikumpulkan adanya adalah link tautannya itu. Nanti syaratnya itu bisa dibuka dengan apa? Semua orang bisa mengedit nih format pengaturannya. Mungkin itu Bapak itu untuk pertemuan pada siang hari ini. Ada yang ditanyakan? Halo Bapak Ibu, mungkin ada yang tanyakan? Irfan Bu Kurotul. Halo Bu Aini. Bu ini ada yang ditanyakan? Ada yang lain mungkin yang tanyakan? Kalau tidak ada, itu nanti untuk penugasannya untuk yang kedua nanti membuat form sama kuis. Untuk mengingatkan untuk penugasan yang pertama nanti Ibu membuat kelas, terus mengupload materi di screenshot, nanti akan saya bagikan contoh-contohnya untuk hasil tugas-tugasnya. Jadi Ibu tinggal dipelajari contoh-contohnya. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pada pertemuan apa? Mungkin pada pertemuan siang hari ini kita cukupkan Gih. Mungkin masih banyak kekurangan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu bisa meninggalkan room kalau sudah.